أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, saudara-saudara para jamaah, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat melanjutkan kajian Al-Ahadits Nabawiyah, hadis-hadis Nabi. Maka kita awali pengajian kita dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Mas'ud, dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asabathu fa'atun, barang siapa yang ditimpa oleh bencana atau musibah, fa'anzalaha bin nasi, kemudian dia mengadukan atau menceritakan kepada manusia, lam tusadda fa'aqatu, maka tidak ada jaminan orang itu akan hilang kesulitan. Dia mengadu pada sama kita, paling-paling ya kasihan amat ya. Nanti orang ini cerita lagi orang lain. Waman anzalaha billah, dan barang siapa yang mengadukannya kepada Allah, asyku ila rabbi, kami hanya mengadu kepada Allah, itu yang terbaik. Fayushikullahu lahu birizqin ajilin aw ajil, maka Allah akan memberikan kepadanya way out, atau jalan keluar, baik berupa rezeki atau yang lainnya, cepat atau lambat. Penderitaan kita lebih baik kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu apa. Ya. Kalau orang lain tahu, cerita kemana-mana dia kasihan sih, cerita lagi kasihan sih, malah kita jadi sehat. Kita mengadu pada Allah, dan itulah tempat mengadu yang terbaik. Allah memberikan kita jalan keluar, cepat atau lambat, dikasih jalan keluar. Yang jalan keluar berbahasa Arab mahraja, jalan keluar. Ya, bahasa Inggrisnya way out. Ya. Baik cepat maupun lambat. Jadi jangan terputus asa. Aku belum. Ada juga ya. Allah yang lebih bijaksana, yang maha tahu kapan kita berikan jalan keluar itu, atau lama atau cepat, itu aja gitu. Rezeki yang mau tahu Allah pada kita itu. Bahwa si A ini pantasnya rezekinya sekian, itu Allah tahu. Kita sendiri tidak tahu. Belum tentu kita rezekinya banyak dari orang lain, belum tentu. Rezeki berlimpah. Maksudnya ibadah. Udah waktu, wah masih sibuk. Waktu lagi masih sibuk. Banyak. Nah, jadi apa yang diberikan Allah pada kita itu yang paling tepat, yang kita harus syukuri.
lagi maaf Bapak saudara, kesulitan yang kecil adalah jangan cerita banyak orang. Ya. Insya Allah kalau kita sabar melakukan kepada Allah, Allah akan kasih kita dan Allah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Makanya di halaman 2. Bagus kita langsung dulu supaya kita belajar serius. Hadis berikutnya, jadi hadis kita dari awal sudah mencapai 535 ya. Itu awal 535 hadis. Wa'an Sauban radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takaffala li an yash'ala syai'an, barang siapa yang menanggung atau berjanji kepadaku Allah yas'ala nasa syai'an, bahwa dia tidak akan minta sesuatu kepada orang lain. Nabi siapa yang mau berjanji ya, untuk tidak meminta sesuatu orang lain, wa takaffalu lahu bil jannah, maka aku akan jamin orang itu dengan masuk surga. Nabi jamin orang itu masuk surga asal dia berjanji dengan konsekuen, dengan istiqomah, dia tidak akan minta orang lain. Faqultu ana, maka Sauban katakan, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah, saya berjanji begitu. Fakana, maka adalah siapa? Sauban la yas'alu ahadan syai'an, dia tidak pernah minta seorang kepada seorang pun sesuatu pun, kepada sedikit pun kepada. Jadi perlu hadis ini yang langsung angkat tangan ya, selesai. Bapak lihat kalau kita lihat hadis ini Pak, betapa Islam itu mengajarkan kepada umatnya, maaf ya, tidak suruh bergantung ke orang lain, ya. Mandiri. Sehingga Nabi katakan siapa yang berjanji untuk tidak minta kepada orang lain, Nabi jamin dia mendapat surga. Luar biasa teman-teman. Nah, dari hadis ini saja satu, ini menunjukkan pada kita betapa tingginya rasa harga diri seorang muslim, sehingga dengan demikian dia pasti terdorong untuk berusaha, untuk mandiri, dan dengan berusaha pasti menjaga yajib. Siapa yang bersungguh-sungguh akan memperoleh, ya, menjaga yajib. Saya nggak pakai menjaga wajadahu, menjaga yajib. Menjaga, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Tuh Bapak, saya pernah manggil 8 orang yang dikenal sebagai orang sukses untuk memberikan sedikit pengarahan kepada sekitar 250 dai. Sebuah pengadilan dai ada 250 orang, saya panggil untuk
Semua dari bawah. Maaf, bukan dari means. Mereka bersungguh-sungguh. Sampai sekarang teman-teman masih hidup. Sengaja saya panggil untuk memberikan suatu bimbingan pada para dai itu, supaya dia punya kemauan yang kuat untuk berdakwah. Itu tugas keagamaan. Jangan dengan itu mencari penghasilan. Jangan. Kalau mendapatkan rezeki bagus, jangan tolak terima, tapi jangan sampai mengandalkan itu. Ulama-ulama harus punya penghasilan yang layak supaya tidak bergantung pada jamaah. Kalau dia tidak punya penghasilan yang tetap, dapurnya nggak ngebul, gimana kira-kira? Akhirnya bergantung kepada jamaah. Kalau bergantung ya dia kecil. Mengapa banyak murid-murid SMA menyepelekan gurunya? Banyak. Karena dia anak orang besar, ya, setiap minggu keluar negeri, dan guru-gurunya ya susah. Apalagi cerita luar negeri, rekreasi aja paling jauh ke apa itu? Taman Safari. Nah, jadi itu kalau dia cerita luar negeri, kita tawakan lagi orang muridnya. Ya, karena dia nggak pernah. Nah, jadi inilah gambar-gambar. Nah, maka seharusnya nggak perlu kaya, paling tidak dia bisa. Beda apa? Antara orang yang mengharap atau tidak. Nah, ini kita akan ya, teman-teman sekalian, kalimat dari hadis ini menegaskan supaya setiap manusia muslim, setiap pribadi muslim harus mampu mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Ya takaffafuna 'anil nas, ya meminta-minta bantuan orang lain. Patah dalam hadis ini. Bukan satu hadis, Pak. Berapa hadis kita bahas dari kemarin? Banyak sekali. Coba ini dikompakkan pada umat Islam, generasi baru kita menjadi bangsa besar. Ya. Tunduk bangsa-bangsa lain kepada kita. Kita kekayaan alamnya luar biasa. Kekayaan kita luar biasa. Saya ambil contoh buah-buahan. Orang Barat, orang Amerika, Australia, buah-buahan apa? Paling apel, anggur, bir, iya kan? Udah itu aja. Coba kita. Mangga aja berapa maksud mangga? Ya, ada mangga Indramayu, ada mangga salak, ada nggak mereka? Duku ada nggak? Manggis? Kita semua kaya raya. Itu orang Arab cerita manggis, Pak. Ya selain itu kita udah berharap berbulan dari Indonesia dia cerita. Banyak buah yang warnanya kehitam-hitaman ini. Wafidah ini hamun. Di dalamnya ada otaknya. Itu manis luar biasa. Saya pikir berarti ini cerita apa ini? Manggis. Ya kan? Manggis kan bentuknya seperti otak kan? Saudara saya dari Arab berapa kali pesan salah manggis, jangan ada. Apalagi buah kesemak, tahu nggak bisa kesemak? Ya, kalau bedak tebal dia udah matang tuh berarti. Tahunya buah pakai bedak namanya kesemak. Ada baligo, tahu baligo? Bisa ratusan buah.
Kalau itu buah kuning, ya, lontar. Jadi kita ini diberi oleh Allah kekayaan yang luar biasa, kita syukuri. Dan kalau kita bisa mengelola, jadi bangsa besar. Ya ini teman-teman sekalian. Ya. Semua. Nah, jadi ini gambaran-gambaran yang kita lihat dari. Maka dengan dipompakan kepada generasi baru kita supaya dia tidak mau meminta pada orang lain, itu adalah hal yang sangat luhur supaya kita menjadi generasi yang berkualitas. Maka jangan bangga, malu kalau kita cerita ya dapat hadiah berpejabat, malu ya. Dan maaf, jangan sampai dalam masalah kehidupan beragama itu kita mudah sekali ya kita bersikap lunak karena masalah dunia. Man khafa ghaniyan lighinahu dhahaba thulutsatini. Siapa yang takut pada orang-orang kaya karena kekayaannya, maka dia telah hilang 2/3 agamanya. Thulutsatini. Mudah saya terpengaruh oleh kekayaan. Seolah-olah kalau kaya menjadi teladan, semua banyak meniru pola-pola itu. Jadi sebutkan banyak. Ya. Waktu melihat urun orang katakan dibayar betapa hebatnya proses istiqomah. Waktu bilang ya. Orang kaya yang bangga. Jadi inilah gambaran-gambaran yang kita lihat dari misi hadis yang kita baca. Siapa yang takut orang kaya? Bukan karena akhlaknya atau karena kebaikan pribadi, bukan. Karena kekayaannya, ya, dia sudah hilang 2/3 agamanya, tinggal 1/3 agamanya. Jadi kita hormati siapapun dia, orang kaya, orang miskin, orang setengah, kita hormati semua. Tapi jangan karena kita takut kalau dia terpada hartanya. Hadis berikutnya, wa an Abi Bishr, dari Abi Bishr, namanya siapa? Qabisah bin Mukhariq. Qabisah bin Mukhariq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, tahammaltu hamalatan. Tahammaltu hamalatan
Fa'ata itu Rasulullah maka pun datangi Rasulullah SAW, as'aluhu fiha, aku mohon padanya. Namun di sini maksudnya saudara sekalian adalah dana yang digunakan untuk mendamaikan suku-suku yang berselisih atau bertengkar. Di sini tawuran, dari sini jalan sebelah sana jalan tawuran, perselisihan antar suku. Di Arab itu sering, orang Arab itu kebanggaan pada sukunya luar biasa, sehingga terjadi bentrok antar suku di Arab itu dulu ya. Kalau kita kadang-kadang ketemu orang Arab, kif hadza ta'ala, kamu kasih, saya dulu nenek moyang dia itu biasa menggembala unta, nenek moyang saya, ya itu kan, nenek moyang dia itu katanya penggembala dari untanya nenek moyang saya, jadi itu merasa orang tuanya. Ini cerita dia yang begitu lagi. Suka apa mengangon itu menggembala untanya kakek saya ya, maka sering disediakan oleh Nabi dana untuk mendamaikan mereka. Itu namanya hamalah dari tanggungan. Maka Qabisah ini datang pada Nabi untuk meminta hamalah tanggungan. Faqala aqim, diamlah di sini kata Nabi, hatta ta'tiyana as-sadaqatu, sehingga datang kepada kami orang yang memberikan sedekah, begitu kata Nabi. Mana murulaka biha, maka aku akan perintahkan padamu dengan hamalah itu, dengan sedekah itu. Tunggulah. Nanti kalau datang dana, kalau sedekah atau dana lain dari rumah dan lain sebagainya, aku serahkan pada kamu dan kamu selesaikan. Summa qala, Nabi mengingatkan, ya Qabisah, wahai Qabisah, innal mas'alata, sesungguhnya meminta itu la tahillu, tidak halal, tidak boleh, illa li ahadits thalathati, kecuali satu dari yang tiga ini yang boleh minta, selain itu tidak boleh. Siapa dia? Yang pertama, rajulin tahammal hamalatan, seorang yang mempunyai tanggungan untuk mendamaikan tadi. Untuk mendamaikan itu perlu dana, Pak. Ya. Kalau dulu pernah ribut karena ini diberikan oleh pihak sana, misalnya ya, diganti. Dulu orang ribut karena ada yang kambingnya hilang, ya, sehingga perang antara dua suku, lalu kambingnya diganti. Jadi harus ada dana. Ini yang boleh kata Nabi minta, karena dia punya tanggungan untuk mendamaikan suku-suku yang berselisih. Fahalat tahul masalah, maka perbolehkan atau dihalalkan baginya meminta bantuan hatta yusibah, sehingga dia bisa menyelesaikan persengketaan itu. Summa yumsi, kemudian stop, sudah tidak boleh minta bantuan lagi, sudah selesai. Kalau sudah selesai, nggak boleh minta bantuan lagi. Ya, ada orang bikin bangunannya nggak selesai, sengaja bikin begitu. Ya, sumbangannya diminta terus. Begitu ada bencana,
itu cepat sekali Pak orang ya, bawa nggak tahu tuh penelitiannya ya, tapi banyak banget tuh di jalan-jalan. Ya mudah-mudahan sih benar ya. Saya itu kok banyak banget dan sendirian kadang-kadang ya. Ya, yang pertama. Warajulin asobathu jaihatun ijtahat mal, dan seorang yang terjadi kebangkrutan pada dirinya, rugi besar ya, dalam bisnisnya sehingga dia bangkrut, pailit. Waktu musim dolar naik Pak, ya, dari 2000 ke 16.000, wah itu banyak pengusaha, bukan saja dia habis hartanya, sampai utangnya bangkrut. Orang kalau seperti itu boleh minta bantuan secukupnya sampai dia bisa bangkit lagi. Ya, atau orang misalnya pinjam uang, ya, kemudian dia borosnya itu sertifikat rumahnya, kemudian usahanya bangkrut, jadi rumahnya akan ditarik. Nah orang ini kemana dia tidak terusin? Nah orang seperti ini boleh. Ya. Itu yang kedua. Fahalat lahul masalah, maka dihalalkan baginya meminta hatta yusiba qiwaman min aishin, sehingga ia bisa berdiri untuk hidup. Awaqala sidadan min aishin, atau dia bisa hidup secukupnya ya, dengan bantuan, tidak untuk kekayaan kan? Untuk hidup, menopang hidup secukupnya. Yang kedua yang boleh. Warajulin, yang ketiga, warajulin asobathu faqatun, dan seorang yang ditimpa oleh kemiskinan yang dahsyat, yang berat, hatta yaqula thalathatun min zabil hijab min qaumihi, ya, dengan syarat orang itu disaksikan oleh tiga orang di tokoh masyarakatnya, ya, bahwa orang itu benar miskin, disaksikan ada 3 orang minimal yang beritahu bahwa ini dia orang miskin. Sebenarnya kadang-kadang orang aku miskin tapi sebetulnya kan ingat gak itu waktu pembagian apa itu bantuan orang miskin, ya, uang apa namanya itu yang datang punya motor, ada yang pakai mobil, ya gimana itu? Masa orang miskin pakai mobil? Maka ada di sebuah rumah sakit yang dikelola oleh sebuah masjid yang digratiskan untuk orang miskin, orang kaya bayar. Katanya ada orang berobat gratis, ambil yang gratis, datangnya pakai Mercy, ya, dikencang, ya, bagaimana ini ambil gratis dapat Mercy? Katanya Mercy-nya itu punya saudaranya, dia antara saudaranya, ya, kebetulan sudah punya mobil. Nah itu boleh. Jadi maksudnya orang itu betul miskin sehingga disaksikan 3 orang tokoh masyarakat di situ. Ya boleh lurah, boleh RT, boleh RW, boleh seorang tokoh agama, ya dia beritahu ini. Laqad asobat fulanan faqatun, sungguh telah menimpa si A itu, si fulan itu, ya, kemiskinan yang parah. Fahallat lahu al-masalah,
maka dihalalkan baginya meminta bantuan hatta yusiba qiwaman min 'aisyih, sehingga dia bisa berdiri ya untuk hidup. Awal sidadan min 'aisyih, bisa hidup ya ala kadarnya. Fama siwahunna, maka selain dari yang tiga itu, minal mas'alati ya qabisoh wahai qabisoh syuhtun. Syuhtun itu diartikan bisa buruk atau haram ya. Ya'kuluha sahibuha suhtan ya, orang yang memakannya juga haram ya, seperti waktu Hasan bin Ali ikut Rasulullah, ini cucunya Nabi ya. Kemudian Nabi meninjau orang-orang yang ngurus zakat, panitia zakat, meninjau Nabi. Nah, di situ banyak korma juga, terus fokus kormanya. Nah, itu Hasan mau ambil, dan Nabi kiri kan tidak boleh keluarga Rasulullah memakan zakat. Anak kecil itu dia kembali. Keluarga Nabi tidak boleh memakan. Kalau kita tahu ada ahlul bait Nabi, ya jadi kita zakat kita boleh kasih hadiah, dikasihnya hadiah. Kalimat soal itu ini artinya adalah hal yang buruk atau diharamkan, nggak boleh selain dari yang tiga tadi. Lanjutkan hadis yang berikutnya 537. Jadi 537 ini dari nomor dari awal hadis. Kalau yang 16 ini nomor urut dari bab ini ya, dari bab apa namanya, dari bab yang kita bahas sekarang adalah mengenai kesederhanaan ya. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisal miskin, bukanlah orang miskin itu alladzi yatufu 'alan nas, yang berkeliling mengelilingi orang lain, tarudduhul luqmatu wal luqmatan, kemudian dia meminta bantuan lalu ditolak ya tolak dengan satu suap atau dua suap makan. Watamratu atau satu biji korma atau dua biji korma, dia minta ditolak. Walakinnal miskina alladzi la yajidu ghina yughni, yaitu orang miskin yang sesungguhnya adalah orang yang benar-benar miskin. La yajidu ghina, tidak menjumpai kecukupan yang mencukupinya, yughni mencukupinya. Wala yuftun lahu, dan dia tidak ada yang tahu orang lain. Bayu tasaddaqo alaihi, maka orang lain itu bersedekah padanya. Maksudnya orang itu tersembunyi bahwa dia itu miskin. Orang miskin yang tidak diketahui orang lain. Ini miskin sebenarnya.
Nah, tiga. Dia satu benar-benar miskin. Yang kedua orang lain nggak tahu bahwa dia orang miskin. Tersembunyi. Yang ketiga dia nggak mau minta. Itu kata Nabi, itu yang sesungguhnya orang miskinnya itu yang harus kamu bantu, kata Nabi. Kalau orang miskin suka minta-minta itu nggak pernah kekurangan. Kaya raya malah banyak. Orang miskin yang meminta yang tadi meminta satu suap atau dua suap, ya itu bukan miskin, itu Nabi. Coba seperti itu Pak, banyak yang kaya di rumah. Yang dari Provinsi Jakarta ini kampungnya, mobilnya mewah, rumahnya mewah. Nah gimana sehari dapat 800 saja. Dari 500.000 sehari. Coba. Bukan itu yang miskin itu Nabi. Itu yang miskin itu orang yang benar-benar nggak punya, nggak ada orang tahu. Dan dia tidak mau minta. Nah bagaimana? Nah kita harus berusaha mencari orang seperti itu, Bapak. Itu baru sedekah kita luar biasa. Sebab ada di Al-Quran, la yas'aluna nasa ilhafa. Orang itu begitu miskin tapi nggak mau minta bantuan. Dia punya harga diri. Beda lagi miskin yang sombong, itu nggak disukai oleh Islam. Orang miskin sombong nggak suka itu. Kalau miskin yang seperti itu tadi yang harus kita cari. Kita harus berusaha mencari orang miskin seperti itu. Ada yang dikutuk. Yang pertama adalah al-faqirul mutakabbir. Orang fakir yang sombong luar biasa. Sebuah Tuhan dilempar depan orang yang baik. Yang kedua Syekhun Zani. Orang yang sudah tua tapi masih suka berzina. Yang ketiga adalah ghaflah batal. Orang-orang yang lalai terus menerus setelah dia mengetahui kebaikan, dia baik. Wala yaqumu fayas'alan nas, dan dia tidak mau berjalan ya atau berdiri atau berjalan nanti untuk meminta kepada orang lain. Masya Allah, kalau Bapak bisa temukan ini, itu sedekah Bapak luar biasa. Dibalas oleh Allah dengan balasan sangat luhur. Dan ini betapa Islam ini mengatakan kita supaya kita jeli. Ya, jangan bengong. Cari orang miskin sedekah. Tapi yang dicari yang itu tadi, bukan yang minta-minta. Yang minta-minta itu banyak yang kaya. Paling tidak nggak mungkin kekurangan gitu. Tapi yang ini pada zaman sekalian, terjemahannya tadi saya sebutkan di halaman 2, halaman berikutnya. Yang sampai hadis ini dulu
kita bahas. Silakan kalau ada pertanyaan, masih ada sedikit waktunya. Baik, waktunya cukup. Mohon maaf apabila ada khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.